Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi judrati jami ikhwanil mu'arsalil wa syahada as-sarin sadawin min al-jannah khususan la ruhi sultan al-awliya syahid al-qadir al-jailani wa ila masyayikhina masyayikhina min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa fadlan wa rutim khususan la syahid marfatullah wal mulai badal ar-rasul wa furihim abaina matina wajdatina jaddatina jamil muslimin muslimat dan mu'minin wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman santri semua, sore hari ini kita akan melanjutkan sedikit pembahasan mengenai puasa. Nah, kalau kita refleksi sejenak, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa berapa hari? 23 hari. Alhamdulillah. Ada yang udah bolong puasanya? Kalau kenapa kok puasanya bolong? Halangan. Kalau yang uhti ada yang bolong wajar. Kalau yang ahi ada yang bolong? Ya, wajar. Ya, nggak kerasa kita sudah memasuki hari ke 23. Berarti puasanya tinggal berapa hari lagi kira-kira? 1 minggu, 6 atau 7 hari. Padahal kayaknya Ramadan baru dimulai kapan? Kemarin ya, nggak kerasa. Nah, dan bentar lagi kalian pulang ke rumah. Gimana, seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Oh, berarti di pondok enggak seneng? Lah kenapa enggak seneng? Ya. Nah, ini 23 hari yang sudah kita lewati ini perlu kita syukuri. Maka dari itu mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, sebagaimana yang telah dibahas sebelum-sebelumnya, puasa itu apa? Puasa adalah menahan makan dan minum secara zahirnya, tapi secara batinnya kita menahan untuk menuruti hawa nafsu kita. Nah, makanya di sini disebutkan
Wa idza kana hadza sirru shaumi ingda arbabul albab wa ashabul qulub fa ayu jadwa li ta'khiri aklatin wa jam'i aklataini ingdal isya ma'al inhimak fi syahawat al-akhir tulan nahar. Nah, di sini Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya seharusnya yang dijaga dalam berpuasa itu adalah dua aspek, yaitu aspek zahirnya atau tadi kita tidak makan dan minum, menahan makan dan minum, menahan lapar. Yang kedua aspek batin, yaitu syahwat kita, keinginan kita untuk melakukan hal buruk juga ditahan. Begitu. Di sini beliau bilang, maka apa gunanya seseorang menahan lapar, menahan haus dari pagi sampai sore, makannya setelah maghrib atau setelah isya, tapi sepanjang siang syahwatnya dituruti terus. Nafsunya dituruti terus. Misalnya kamu puasa, tapi selama puasa dari habis duhur sampai asar gibah temennya terus. Kae lucah kae nek duwe panganan mangane madhep lemari karo tutupan. Kae cah kae nek ngerosting bocah setan wae ngantek minder misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi menurut Imam Ghazali yang seperti ini ya puasanya tidak ada manfaatnya atau khasiatnya tidak maksimal. Jadi yang didapatkan hanya lapar dan haus. Karena masih melakukan atau menuruti hawa nafsunya. Nah, sebagaimana yang dulu awal pernah kita bahas, kalau terlalu menuruti hawa nafsu, maka hawa nafsu tadi akan menjadi apa? Menjadi kuat, menjadi besar. Jadi hawa nafsu itu diibaratkan seperti hewan peliharaan. Kalau kamu kasih makan, ya lama-lama dia jadi gede, tumbuh. Tapi kalau enggak kamu kasih makan, ya dia enggak tumbuh. Nah begitu, ngasih makannya dengan apa? Dengan dituruti. Pengen marah, marah. Ngantuk dikit, pengen tidur langsung tidur. Padahal bukan waktunya tidur. Misalnya seperti itu. Nah ini, makanya Imam Ghazali bilang puasa yang berguna itu yang menahan hawa nafsu dan juga menahan makan dan minumnya tadi. Maksudnya makan dan minum adalah yang zahirnya, amalan zahirnya, hawa nafsu tadi adalah amalan batinnya. Nah perlu diketahui amalan batin ini pahalanya sangat-sangat besar. Amalan batin atau amalan hati pahalanya sangat besar. Di antara contoh amalan hati adalah yang pertama tadi menahan hawa nafsu. Yang kedua sabar. Nah, sabar itu amalan apa? Amalan badan apa amalan hati? Amalan hati. Di antaranya lagi beriman. Beriman itu amalannya hati. Jadi amalan hati ini punya pahala yang sangat-sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar maka dia akan diberi pahala yang tidak ada hitungannya. Jadi kebanyakan amalan hati atau amalan batin itu pahalanya tidak ada hitungannya, saking banyaknya.
Nah, makanya puasa itu ada dua, amalan dohir dan amalan batin. Amalan dohirnya yaitu tadi, kamu menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, amalan batinnya, selama itu pula kamu menghindari maksiat-maksiat hati. Di antara maksiat hati tadi, ghibah, iri dengki sama temennya. Kemudian apa lagi? Ya, itulah. Pokoknya hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kamu itu dihindari. Nah, pertanyaannya, kalau ada orang puasa terus ghibah, apakah puasanya tidak sah? Apakah puasanya batal? Tidak, tetap sah, tidak batal. Tapi itu tadi, manfaatnya kurang, atau bahkan naudzubillah ya dapat lapar tok tadi. Nah, maka dari itu setelah kita berpuasa selama 23 hari, mari kita refleksi diri kita masing-masing. Minimal setidaknya, paling enggak 1 hari saya pernah puasa dengan benar. Nah, kalau belum pernah, ya masih ada 7 hari buat remedi, buat memperbaiki. Nah, dalam hadis-hadis disebutkan bahwasanya 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari yang paling mulia. Jadi kalau Ramadan sendiri udah bulan yang mulia, nah 10 hari terakhir ini waktu yang lebih mulia lagi. Atau istilahnya, pahala kalau kamu beramal di 10 hari terakhir itu lebih banyak daripada Ramadan yang lainnya. Di antaranya terdapat malam apa? Lailatul Qadar. Ya. Bisa difahami ya? Ya. Mungkin itu saja yang kita pelajari pada sore hari ini. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat bagi kita, teman kita, saudara kita, umat Islam seluruh alam. Sempurnanya majelis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.